Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang program Evaluation and Review Teknik atau PERT yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah riset operasi. Nah, PERT ini berusaha mengatasi kekurangan JPM. Jadi kalau di JPM itu durasi waktu kegiatan itu harus diketahui secara pasti. Nah, apabila durasi waktu kegiatan tidak diketahui secara pasti durasi waktu kegiatan ini berupa variabel acak, maka kita bisa menggunakan PERT. Nah, solusi dari PERT ini nantinya berupa nilai tengah dan ragam penyelesaian proyek. Kemudian kita juga bisa mengetahui peluang proyek dapat diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Nah, untuk setiap aktivitas ini harus ditentukan 3 kuantiti. Yang pertama adalah A, yaitu perkiraan durasi aktivitas pada the most favorable condition. Jadi pada kondisi yang terbaik itu kegiatan dapat selesai dalam berapa lama, itu dinyatakan di dalam A. Atau di sini minimum time ya. Jadi karena kondisinya paling baik maka bisa diselesaikan paling cepat. Kemudian B itu adalah perkiraan durasi aktivitas pada the least favorable condition. Jadi pada kondisi yang terburuk itu kegiatan bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama. Ini dinyatakan dalam B. Jadi karena kondisinya paling buruk sehingga kegiatannya akan dilaksanakan dengan waktu yang paling lama. Dan M ini adalah durasi kegiatan yang paling memungkinkan atau yang the most likely ya, yang paling mungkin, yang paling sering terjadi atau modus ya. Nah, ada beberapa asumsi pada PERT. Yang pertama, untuk setiap aktivitas IJ, TIJ adalah variabel acak durasi aktivitas tersebut. Nah, TIJ ini diasumsikan menyebar beta dengan parameter alfa dan beta. Nah, asumsi dalam PERT alfa dan beta ini adalah parameter bentuk sebaran. Di dalam PERT ini digunakan sebaran beta PERT approximation. Jadi nilai harapan dan ragam ini ditentukan oleh A, B, dan M, di mana A itu adalah waktu tercepat atau minimum time, kemudian B itu adalah waktu terlama atau maximum time, dan M itu adalah waktu yang paling mungkin atau modus atau the most likely time. Nah, nilai harapan dan keragaman dari TIJ ini dapat didekati dengan ETIJ. ETIJ ini sama dengan A plus 4M ditambah dengan B dibagi 6. Jadi makanya kita harus tahu nilai A, M, dan B. Kemudian var TIJ atau ragam dari TIJ itu sama dengan B minus A kuadrat dibagi dengan 36. Kemudian asumsinya lagi durasi setiap aktivitas ini harus saling bebas. Nah, implikasinya nilai tengah dan ragam dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas di dalam jalur ini adalah jumlah dari nilai tengah dan ragam dari aktivitas-aktivitas. Jadi sekarang kita mencari nilai tengah dan ragam waktu penyelesaian proyek. Nah, PERT ini dilakukan setelah CPEM. Jadi kita sudah melakukan penentuan CPM ini waktunya. Jadi kan kalau CPM itu waktunya harus sudah diketahui secara pasti ya. Nah, untuk CPM-nya ini kita menggunakan modus sebagai durasi tiap aktivitas. Kemudian kita bisa mendapatkan solusi berupa jalur kritis dari CPM ini ya. Jadi kita melakukan CPM dulu dengan waktu kegiatannya itu menggunakan M atau modusnya tadi. Sehingga nanti pada PERT
total durasi waktu penyelesaian proyek pada jalur kritis ini berupa variabel acak. Ya, jadi CP atau critical path ini sama dengan penjumlahan dari TIJ, di mana IJ-nya itu adalah anggota dari critical path. Jadi nanti TIJ-nya ini untuk kegiatan-kegiatan yang masuk dalam critical path. Jadi makanya kita harus tahu dulu critical path-nya dulu. Kemudian pada masing-masing aktivitas di jalur yang menjadi solusi ini nanti dihitung nilai harapan TIJ dan varian dari TIJ. Ini untuk IJ-nya yang merupakan anggota critical path. Nah, nilai harapan waktu penyelesaian proyek adalah total nilai harapan dari durasi aktivitas di dalam path. Jadi ECP-nya ini adalah penjumlahan dari nilai harapan TIJ, di mana IJ-nya itu adalah kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang merupakan critical path, yang masuk dalam critical path. Kemudian ragam waktu penyelesaian proyek ini juga merupakan total ragam dari durasi aktivitas di dalam path. Jadi var CP-nya itu adalah var dari TIJ, IJ-nya itu adalah kegiatan-kegiatan yang berada atau yang masuk dalam critical path. Nah, dengan teorema limit pusat, maka nanti CP ini akan menyebar normal dengan parameter rata-ratanya adalah nilai harapan CP dan ragamnya adalah var CP. Nah, ini contoh dari CPM dari materi yang sebelumnya. Ini kita coba dulu menghitung nilai harapan durasi setiap aktivitas ya. Nah, pertama ini yang diketahui. Jadi kalau yang di CPM kemarin itu lama kegiatan setiap aktivitasnya itu ada di M. Ada di M ini. Kemudian kalau di PERT itu harus ada A dan B. Jadi kemarin ada 6 kegiatan A, B sampai F ya. A, B sampai F dengan kegiatannya kemarin itu lamanya untuk kegiatan A itu 6, untuk kegiatan B 9, C 8, kemudian D 7, E 10 dan F 12. Nah, kemudian kalau untuk PERT ini harus ada nilai A dan B. Ini misalkan A untuk kegiatan A itu 2, untuk kegiatan B 5, untuk C 3 dan seterusnya. Kemudian yang B nilainya seperti ini. Sehingga nilai harapan untuk kegiatan A itu adalah A itu 1,2 ya. Arch-nya 1,2. Jadi nilai harapan dari T12 itu adalah rumus dari nilai harapan adalah A plus 4M plus B dibagi 6. A-nya di sini untuk kegiatan A itu adalah 2, kemudian 4 kali M, M-nya adalah 6 dan ditambah B-nya adalah 10. Kemudian dibagi dengan 6, hasilnya sama dengan 6. Ini adalah nilai harapan untuk kegiatan A, nilai harapan dari waktu ya, atau durasi kegiatan A. Selanjutnya untuk kegiatan B ini kita menghitung nilai harapan durasi 1,3, kegiatan 1,3. Rumusnya sama ya, A plus 4M ditambah B dibagi 6. A-nya adalah 5, M-nya adalah 9, kemudian B-nya adalah 13. Dijumlahkan dibagi 6, hasilnya adalah 9. Demikian seterusnya nanti untuk yang nilai harapannya itu didapatkan seperti ini, yaitu untuk yang A itu ETIJ-nya adalah 6, untuk B 9, C
C-nya 8, D7, E10, dan F12. Kemudian selanjutnya kita menghitung var dari durasi setiap aktivitas. Jadi ini aktivitas A, ragamnya adalah var T12, rumusnya B dikurangi A kuadrat dibagi 36. B-nya adalah 10 ya, kemudian A-nya adalah 2 dikuadratkan dibagi 36, hasilnya adalah 1,78. Kemudian untuk kegiatan B, ini kita menghitung var dari T13 ya. B ini kegiatan 13, rumusnya sama, B minus A kuadrat dibagi 36. Di sini B-nya adalah 13, A-nya adalah 5. Dikurangi kemudian dikuadratkan terus dibagi 36, hasilnya 1,78 juga. Nah, ini nanti seterusnya kita hitung untuk semua aktivitas yang lain. Oke. Kemudian setelah kita dapatkan nilai harapan dan ragam untuk semua aktivitas, nah kemudian kita lihat CP-nya. CP-nya itu adalah penjumlahan dari TIJ, di mana IJ-nya itu merupakan anggota dari critical path. Nah, kemarin sebelum yang materi hari ini ya, kita sudah melihat, sudah mengetahui bahwa yang masuk dalam critical path itu adalah kegiatan B, D, E, dan F. Atau jalur kritisnya itu adalah B itu 13 ya, kemudian D itu adalah 34 ya, ini B, B13, D34, kemudian E nya itu adalah 45 dan F nya adalah 56. Oke, sehingga di sini nilai harapan CP-nya itu adalah nilai harapan dari jumlah dari nilai harapan TIJ, di mana IJ-nya adalah ini B, D, E, dan F. Jadi yang pertama B itu E-nya adalah 9, kemudian D 7, E 10, dan F 12. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 38. Nah, var dari CP juga kita hitung dari penjumlahan var TIJ dengan IJ, itu adalah kegiatan-kegiatan yang berada di dalam critical path. Critical path-nya tadi B, D, E, F, sehingga ini adalah var B. Var B itu adalah 1,78, kemudian D, var D itu adalah 4, var E itu adalah 0,44, dan var F itu adalah 1, sehingga var dari CP itu adalah 7,22. Oke, nah setelah kita tahu nilai harapan dari CP 38 dan ragam dari CP itu adalah 7,22, kita bisa menghitung berapa peluang bahwa proyek dapat diselesaikan kurang dari 38 hari. Itu ya. Nanti kalau Anda pengen mencari ini berapa hari, bisa juga, tidak harus 38. Misalkan berapa peluang bahwa proyek akan diselesaikan kurang dari 50 hari, gitu, bisa juga. Caranya berarti kita menghitung peluang CP kurang dari sama dengan 38. Nah, ini kemudian kita normalisasi, kita standarisasi menjadi normal baku ya. Jadi CP dikurangi dengan nilai harapan CP atau rata-ratanya dibagi dengan akar varian CP ya. Jadi CP-nya adalah 38, ini ya, kurang dari 38, jadi sini 38 sama-sama dikurangi dengan ECP dibagi dengan akar var CP. Nah, yang ini menjadi Z ya, karena sudah di normal bakukan. Kemudian 38 ya, kurang dari 38 kan yang dicari. 38 dikurangi ECP, ECP-nya adalah 38 dibagi dengan akar var CP. Akar var CP-nya adalah 7,22.
Nah, ini 38 dikurangi 38, 0 ya, sehingga kita mencari peluang Z kurang dari sama dengan 0. Kita tahu ya, kalau peluang Z kurang dari sama dengan 0 itu adalah setengah. Oke. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa peluang bahwa proyek dapat diselesaikan kurang dari 35 hari, berarti kita menghitung peluang CP kurang dari sama dengan 35. Caranya sama dengan yang sebelumnya, jadi peluang CP kurang dari dikurangi nilai harapan CP dibagi akar var CP kurang dari sama dengan ini 35 tetap di sini, kemudian dikurangi nilai harapan CP dibagi dengan akar var CP. Jadi ini menjadi Z, kemudian kurang dari 35 dikurangi nilai harapan CP-nya adalah 38 dibagi dengan akar var CP yaitu 7,22 akar ya. Ini diperoleh kita mencari peluang Z kurang dari sama dengan minus 1,12. Ini kalau dilihat di tabel atau dilihat di Excel silahkan di R boleh. Ini nilainya adalah 0,17. Jadi peluangnya lebih kecil ya, diselesaikan dalam waktu 35 hari. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.